semuanya. Kembali lagi di Makna Karsa. Nah, kali ini kita berada di segmen bahas buku. Di segmen bahas buku yang kedua ini, kita mau review buku apa nih, Has? Sesuai namanya ya, bahas buku, maka kita akan membahas sebuah buku, mengulas sedikit dari buku itu. Nah, teman-teman kan kelihatan ya di depan kita ya, Put ya. Ada buku yang ini menjadi salah satu dari 10 buku yang aku rekomendasikan di sepanjang hidupku ya. Karena memang efeknya itu luar biasa ke pembacanya. Jadi judul bukunya adalah Atomic Habits. Ditulis oleh James Clear. Nah, jadi gini, aku mau cerita awalnya nih, Put. Gimana Has? Jadi gini, awalnya tuh kan aku ini ya terdorong untuk mencari buku yang gimana dari buku itu tuh apa ya bisa mengubah mindsetku untuk menggunakan waktu secara produktif, lalu untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mulainya tuh kayak gimana sih gitu. Aku cari tahu tentang buku itu. Akhirnya cari di YouTube, cari ya di beberapa ulasan di web itu, akhirnya pilihanku jatuh ke buku Atomic Habits gitu. Jadi jujur sih awalnya aku agak jaga jarak gitu ya sama buku-buku yang terjemahan nih teman-teman, karena aduh aku takut nih bahasanya aku sulit memahami gitu. Tapi ternyata di buku ini nggak sama sekali gitu. Nah, James Clear sendiri, James ini seorang penulis yang tulisannya tuh sering kali banyak diberitakan oleh The New York Times, Media Times juga. Selain itu, James adalah seorang motivator yang banyak berbicara di perusahaan-perusahaan besar gitu. James itu berbicara untuk gimana orang-orang yang ada di perusahaan itu, karyawan-karyawannya bisa membangun kebiasaan yang positif, utamanya memang untuk pekerjaan ya teman-teman ya, tapi juga untuk kehidupannya orang-orang itu gitu. Agar lebih baik gitu ya? Agar lebih baik gitu. Sesuai namanya nih teman-teman ya, Atomic Habits. Nah, dari kata atom, kamu tahu kan Bud, atom itu besar apa kecil? Kecil banget, partikel kecil ya. Yang kadang itu tak terlihat ya sih. Iya gitu, atom itu unsur terkecil ya. Mungkin teman-teman kimia ya, kalau kita salah ngomong sedikit mohon dimaafkan. Tapi yang jelas atom, yang namanya atom itu adalah unsur terkecil dari sebuah zat, sebuah benda gitu kan. Habit adalah kebiasaan. Nah, sesuai namanya nih, aku tuh mikir awalnya kok atomic habit, kok kebiasaan kecil gitu ya. Yang biasanya nggak aku tahu kalau motivator ngomong itu kan pasti, kalau motivator menulis atau mencurahkan pendapatnya itu kan pasti bikin gebrakan gitu kan, atau bikin apa yang luar biasa dahsyat gitu. Tapi James Clear ini agak berbeda gitu, justru membahasnya atomic habit, kebiasaan kecil gitu. Kok kita disuruh melakukan sesuatu yang kecil, awalnya aku gitu. Nah, ternyata ketemu penjelasannya, Put. Jadi James itu berulang kali menyadarkan kita bahwa kebiasaan yang besar itu muncul dari tumpukan-tumpukan kebiasaan kecil atau hal-hal yang baik yang dilakukan secara terus-menerus gitu. Jadi mengajarkan proses gitu loh, Bud. Mencintai proses ya. Jadi kan di sini kan ditekankan banget kayak kuncinya itu konsisten gitu ya sih ya. Benar. Enggak yang langsung satu gebrakan besar akhirnya itu kita bisa membentuk kebiasaan yang baik kayak gitu. Cuman bukan kayak gitu. Akhirnya kan kayak bener-bener kebiasaan-kebiasaan kecil itu senantiasa kita lakukan dan itu akhirnya bisa membentuk kepribadian kita atau kebiasaan baik itu tadi. Iya, gitu. Benar. Jadi ternyata memang James Clear ini nggak nyuruh kita bikin apa gitu yang itu sangat signifikan gitu. Maksudnya gebrakan besar itu kayak langsung melakukan hal yang ekstrim gitu. Ternyata enggak gitu loh. Kita tuh disuruh, kamu itu mulailah dengan yang kecil dulu deh. Benar. Gitu. Tapi pastikan itu berlaku setiap hari. Itu tuh dilakukan setiap hari dan konsisten. Ini loh yang aku suka dari buku ini. Dan pastinya nanti setelah konsisten itu pasti ada impact pada diri kita itu tadi ya. Iya gitu. Kan tumpukan kan, tumpukan ya ada hasilnya. Gitu sih kalau aku anukan dari buku ini. Jadi ini mungkin emang ya relate ya dengan apa quotes yang mungkin kita sudah ketahui bersama, yang ini loh, proses itu nggak bakal mengkhianati hasil kayak gitu. Benar, kan? Iya. Hasil nggak mengkhianati proses. Iya. Ya. Ketika proses kita itu
konsisten, perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan itu konsisten, maka ya hasilnya juga sama dengan linear dengan proses yang kita lakukan. Ya benar. Jadi memang jangan, justru James ini ngomong jangan dulu ekspektasi gitu. Mulailah dengan hal-hal yang kamu bisa dulu. Yang pastikan hal-hal itu tidak menyiksa kamu gitu loh, Put. Iya, di buku ini aku sukanya di buku ini itu itu kan kayak bener-bener ditekniskan sekali. Ya apa ya, biar kita itu bisa membentuk kebiasaan baik itu pada diri kita kayak itu. Mulai dari teori ya. Terus juga ada langkah-langkahnya untuk membentuk kebiasaan baik itu pada diri kita. Senangnya kalau dari sini tuh dijelaskan secara teknis, mulai dari pertama nih, semisal kita ingin membentuk kebiasaan baik, pengen membaca buku, ya pengen, ya sama sih kalau aku refleksikan pada diri ya. Dulu tuh sebenarnya aku orang yang nggak ini ya, maksudnya nggak yang sering baca buku ya, dan bahkan nggak seberapa suka kayak itu. Kalau Inas kan emang dari sejak SMA kan emang suka ya sama baca buku. Nah aku ingat banget dulu sama teman-teman kan dikasih buku pertama itu kan pas kelas 2 SMA ya. Iya. Nah, masih ingat bukunya, masih ada ya? Ada dong, The Perfect Muslimah ya, Ahmad Rifai Irfan. Nah itu sebenarnya kan kalau dari aku pribadi bukan yang dari sejak SMP itu suka baca buku, bukan. Tapi itu tuh benar-benar tumbuh itu mungkin sejak SMA akhir sama pas mahasiswa kayak itu. Nah di sini tuh James Clear ini kayak bener-bener mentekniskannya apa ya, biar kita itu bisa membentuk kebiasaan baik itu yang pertama, misal untuk membentuk kebiasaan suka baca buku, yang pertama nanti kita membuat buku itu terlihat menarik bagi kita kayak gitu kan. Mungkin saat kita ingin baca buku itu kita harus naruh buku-buku itu yang sesuai dengan jangkauan kita, bukan yang akhirnya buku-bukunya itu kita taruh di lemari yang jauh dari jangkauan kita, dan itu berbeda dengan meja belajar kita. Nah itu kan akhirnya nggak terlihat menarik kayak gitu. Terus kita juga harus tahu nilai penting dari membaca buku itu tadi, manfaatnya apa untuk diri kita kayak gitu. Akhirnya kan menumbuhkan gairah, oh aku butuh nih baca buku untuk meningkatkan mungkin knowledge kita, kayak pengetahuan kita, terus juga meningkatkan apapun skill kita nanti itu kan ya juga butuh untuk baca buku. Kita tahu dasarnya, kita tahu manfaatnya untuk diri kita itu apa. Terus juga yang ketiga itu kita harus memulai aksinya kayak itu. Nah ketika memulai aksinya itu jangan yang terlalu memaksakan. Nah karena jangan menyakiti diri kita dulu. Benar. Awalnya nih yang emang kita notabene belum suka baca buku ya, tapi langsung memaksakan, oke, 1 hari harus tuntas baca buku ini. Nah itu kan terlalu ya menyiksa kita. Terus mungkin ya itu akhirnya membuat kita bosan gitu dengan membaca buku, dan endingnya ya enggak, karena kita belum terbiasa. bener, endingnya malah nggak suka baca buku, kok berat nih. Atau juga bisa milih buku yang ini mungkin yang kesukaannya ringan gitu. Kalau aku pribadi karena emang sukanya itu sama buku-buku yang genrenya itu kan motivasi sama self improvement gitu ya. Kalau yang mungkin baca novel ataupun baca-baca sejarah itu kan masih butuh effort lagi ya itu. Nah akhirnya dimulai dengan buku-buku yang emang menarik bagi kita kayak gitu kan. Nah terus habis gitu itu ada ini reward. Jadi ketika kita udah memulai kebiasaan baik, mungkin dalam sehari ya kita udah ada target nih, 1 hari minimal kita udah baca 1 jam atau enggak 5 lembar dari buku ini ya itu. Nah ketika kita itu udah melakukan ini dalam seminggu konsisten, itu kita memberikan reward pada diri. Oh karena aku sudah bisa ini konsisten nih selama 7 hari baca buku, aku akan ngasih reward, mungkin makan coklat ataupun beli es krim kayak gitu. Nah akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu jadi bener-bener kita rasakan manfaatnya, terus bisa istiqomah kayak konsisten gitu loh untuk membangun kebiasaan itu. Nah itu jadi aku senangnya itu bener-bener teknis banget, bikin kita itu bisa membentuk kebiasaan yang baik itu dengan melalui langkah-langkah kecil yang senantiasa kita lakukan setiap harinya gitu. Itu juga ya yang menurutku jadi nilai plus dari buku ini. Jadi kebanyakan yang aku tahu nih, biasanya motivator itu atau penulis biasanya ngomong itu tentang teori ya kan, secara psikologis bla 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 atau bla 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 bla. Nah James itu sampai bahasanya itu melantai gitu loh, spesifik. Ya, membumi. Maksudnya yang akan kamu lakukan tuh sebaiknya ini dulu gitu. Selain baca
baca buku ya, mungkin kita bisa ambil contohnya olahraga. Ya, aku pengen tubuhku bentuknya bisa lebih kuat gitu, daya tahannya bisa lebih kuat gitu. Kalau kita memaksakan sekali olahraga itu 100 putaran gitu ya, atau sekali olahraga itu 50 putaran lapangan, ya pasti bukan hasil yang baik yang kita dapatkan. Tapi coba dulu mungkin senam di dalam rumah 5 menit, 10 menit gitu. Besoknya lagi 5 menit, 10 menit. Besoknya lagi bertahap gitu kan. Jogging di antara komplek dulu gitu. Jadi pelan-pelan yang akhirnya ya bahasa saya tadi ya bertumpuk akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya memunculkan, kok aku pagi ini nggak olahraga ya gitu. Jadi ada yang kurang. Pas nggak ngelakuin kebiasaan itu kan jadi kayak aneh gitu, karena udah jadi identitas kita. Kalau nggak olahraga itu bukan kita banget gitu loh. Benar gitu kan. Gitu juga. Jadi kalau misalkan akhirnya badan kita kuat gitu ya, akhirnya badan kita berotot segala macam, itu bukan karena kita bisa lari 5 kali lapangan putaran, tapi karena ya dari awal kita tadi bangun pagi terus senam 5 menit ya, awalnya dari itu. Juga mungkin cocok untuk kegiatan ini buat ngerjain skripsi, ya kan? Jadi setiap hari kalau ada targetnya, misalkan sehari aku harus nulis 2 paragraf, atau aku harus baca jurnal-jurnal pendukung, satu hari 1 aja gitu. Kuncinya itu emang konsisten, dan itu tadi step by step prosesnya terus dilakukan hingga akhirnya membentuk kebiasaan diri kita, kebiasaan baik itu tadi gitu. Oh iya sih. Nah, itu ya. Oh, aku jadi ingat juga ada food vlogger ya, yang sering kali dapat pertanyaan, Mas makannya banyak tapi kok nggak gendut sih gitu. Kok bisa makannya banyak tapi badannya tuh tetap ideal gitu. Ya di podcastnya ya salah satu YouTuber juga, beliau bilang bahwa orang-orang tuh nggak tahu kalau setiap habis subuh, kalau gue tuh selalu konsisten bangun jam 4 pagi, langsung wudhu, langsung sholat subuh, setelahnya langsung olahraga, dan itu setiap hari. Jadi yang orang-orang lihat adalah makan banyak nggak gendut, makan banyak badannya tetap oke gitu ya, tetap sehat gitu. Tapi behind the story-nya, behind the scene-nya itu ada usahanya gitu teman-teman. Jadi buku ini cocok, sangat direkomendasikan untuk semua manusia yang ingin memperbaiki diri ya, yang ingin membentuk kebiasaan baik kayak gitu ya sih. Ya. Kecuali bayi mungkin ya, bayi kan masih belum bisa baca ya. Nanti dimakan bukunya. Ya tapi bisa dibaca gitu. Mungkin kita kok nggak spesifik sih rekomendasinya, enggak, maksudnya memang gitu. Memang buku ini tuh nggak hanya untuk adik-adik SMA atau hanya untuk dosen atau hanya untuk CEO apa, enggak teman-teman. Semua dari kita boleh banget baca buku ini gitu. Yang ingin membentuk kebiasaan baik bagi dirinya, bagi hidupnya gitu teman-teman. Dan oh iya Put, pesannya itu adalah kita kan punya waktu ya. Iya. Putri 24 jam, Inhas punya 24 jam, teman-teman sehari 24 jam gitu. Jadi kalau waktu itu diisi dengan hal-hal yang tidak baik, mohon maaf, jika waktu itu diisi dengan hal-hal yang bukan hal yang baik, maka akan diisi oleh hal-hal yang buruk gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya, supaya setiap waktu yang kita lewati itu nggak harus ini kok, harus menghasilkan waktumu itu harusnya produktif supaya bisa bikin perusahaan, nggak harus kayak gitu teman-teman. Kalau hal-hal kecil itu nanti disusun, percayalah akan ada sesuatu yang dahsyat dalam diri kita, insya Allah. Amin. Nah itu dia ya Asia, suatu hal kecil dilakukan terus menerus akan ada progres dan juga hasil yang luar biasa gitu ya. Oke. Nah kalau dari kamu Has, nilai buku ini berapa Has? Atomic Habit ini? 8,5 dari 10. Kalau kamu? Aku karena suka banget ya sama bukunya, itu 9 dari 10. Oke, baik. And then terakhir, ada nggak quotes favorit dari buku ini? Ada. Apa? Jadi gini, yang tadi sebenarnya sudah aku sampaikan sih. Ya, jadi James itu bilang bahwa gini, bahasanya gini, Anda jangan berpikir bahwa
sesuatu yang dahsyat dari hidup Anda itu terjadi karena sesuatu yang dipaksakan atau sesuatu yang menyakiti. Padahal seringkali kita lupa bahwa sesuatu yang dahsyat dari dalam diri kita itu terjadi dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan secara konsisten gitu. Mantap ya. Nah, kalau dari aku pribadi ada pernah baca di salah satu lembaran bukunya itu bunyinya gini quotes-nya. Untuk membangun sebuah kesuksesan itu tantangannya itu bukan hanya kegagalan, tapi tantangan terbesar, masalah terbesar untuk kita meraih kesuksesan atau membentuk kebiasaan baik itu tantangannya itu kebosanan gitu. Jadi caranya biar kita itu bisa mengatasi kebosanan itu dengan terus konsisten melakukan hal-hal kecil di setiap harinya untuk mencapai hal yang kita inginkan gitu sih. Jadi melawan diri sendiri juga perlu ya Bun ya. Melawan kebosanan itu. Melawan kebosanan. Itu sih teman-teman dari kita ya. Semoga bermanfaat ya obrolan kita pada kali ini. Bahas buku kali ini. Nah, teman-teman juga bisa membagikan hasil dari baca buku Atomic Habits biar teman-teman yang lain, teman-teman Karsa yang lain juga tahu manfaat baca buku Atomic Habits ini bagi kehidupan sehari-harinya. Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau sudah merasakan manfaatnya, rekomendasikan ke teman-teman terdekat. Gitu sih teman-teman. Oke gitu, terus teman-teman nanti bisa komen lagi buku apa yang mungkin layak untuk kita bahas lagi ya Sip, di kolom komentar gitu. Oke? Iya. Oh iya, satu lagi Put. Apa? Mungkin teman-teman melihat ada sedikit perbedaan ya dari tempat yang kita pakai ya kali ini. Jadi kita sedang di sebuah lembaga pendidikan namanya La Persona. La Persona ini alamatnya di mana Put? Di Penjaringan Asri Gang 1 nomor 47 di Surabaya Timur. Barangkali nanti teman-teman mau mampir di sini juga boleh, mau lihat-lihat dan mau tanya lebih lanjut bisa di sini ya. Bisa langsung kepoin di La Persona gitu. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermakna. Dadah.